Oke, halo teman-teman, balik lagi di Fisika Sumba. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, uh, berbicara tentang kesetimbangan benda tegar, kalau kesetimbangan itu kan kata dasarnya kan seimbang, ya, seimbang. Nah, apa itu kesetimbangan gitu ya? Kesetimbangan. Nah, kalau kemarin di gerak translasi, ya, di gerak lurus, ya, kan kita kan membahas uh, benda benda titik ya, benda titik. Sorry nih kurang terang, saya ganti dulu ya. Jadi benda titik ya, benda titik. Nah, kalau benda titik uh, kalau dia seimbang ya, dalam kesetimbangan, kalau dia seimbang itu ya, maka sigma F-nya harus sama dengan 0. Ya, ini untuk benda titik. Artinya ketika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka dia akan dalam keadaan kesetimbangan. Ya, oke. Lalu kalau ini kan kita berbicara tentang benda tegar ya. Ini kalau benda titik. Lalu kalau benda tegar ya, itu tidak cukup hanya sigma F sama dengan 0 ya. Di sini harus ada sigma tau sama dengan 0 ya, atau jumlah torsi yang bekerja pada benda tegar itu harus sama dengan 0 ya, atau jumlah momen gaya yang bekerja pada benda tegar harus sama dengan 0, maka benda itu akan berada dalam keadaan kesetimbangan ya, kesetimbangan atau seimbang dia. Nah, apa itu benda titik dan apa itu benda tegar? Ya, kita coba bahas di sini ya, benda titik. Nah, kemarin di hukum Newton kita sudah membahas tentang misalnya ada satu benda ya, ini ya, katakan dia memiliki massa tertentu, katakan M ya. Nah, jika ada gaya yang bekerja pada benda ini ke arah kanan sebesar 10 Newton, agar benda ini diam ya, diam, sigma F-nya sama dengan 0, maka harus ada gaya yang melawan gaya sebesar 10 Newton ini kan. Dia harus ada ke sini. Besarnya adalah 10 Newton. Nah, kalau resultan gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0, maka benda ini akan dalam keadaan setimbang atau diam. Ya. Selanjutnya misalnya ada gaya yang tarik benda ini ke atas. Katakan ini besarnya 5 Newton. Nah, supaya dia diam, harus ada gaya lagi ke bawah kan. Nah, besarnya juga adalah 5 Newton. Nah, inilah konsep sigma F itu sama dengan 0 ya. Artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0 ya. Ke kanan 10, ke kiri 10, maka diam dia kan. Ke atas 5, ke bawah juga 5, maka benda ini akan tetap diam karena resultan gayanya sama dengan 0 ya. Ke kanan 10, ke kiri kan 10 juga, berarti 10 kurang 10. Ingat itu ya, vektor ya. Kalau kanan positif, ke kiri negatif ya. Berarti 10 kurang 10 kan 0. Ini juga ke atas positif, ke bawah negatif. 5 kurang 5 0 juga kan. Oke. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan misalnya di sini ada satu buah benda massanya 2 kg ya. Maka kalau ini dia masih keadaan diam, ini kan ada gaya berat kan? W sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Supaya dia ini diam, maka harus ada gaya ke atas. N sebesar 20 Newton. Ya. Berarti di sini sigma F-nya sama dengan 0. Nah, benda titik itu ya, yang kita katakan dengan benda titik ini artinya gaya yang bekerja pada benda ini terletak pada satu titik ya, sama-sama ada di titik sini.
itu disebut dengan benda titik. Artinya gaya yang bekerja pada benda ini berada atau bekerja pada titik yang sama. Ya, titiknya di sini. Nah, lalu benda tegar itu yang seperti apa? Ya, oke, kita lihat di sini benda tegar. Benda tegar. Nah, benda tegar. Perhatikan gambar ini, coba teman-teman perhatikan ini ya. Misalkan ada satu, ini bukan segitiga ya, tapi ini penyangga, ya. Lalu kita letakkan satu buah balok di sini, ya. Nah, katakan baloknya panjangnya seperti ini, ya. Nah, ini balok diletakkan pada satu ini ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini spidol ini saya letakkan pada satu spidol yang lainnya seperti ini ya. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, kalau saya beri gaya dia, ya, saya beri gaya ke sini, katakan 10 Newton sama seperti ini. Lalu saya beri gaya lagi dari sini 10 Newton. Apakah benda ini masih diam atau tidak? Ya, masih diam ya, masih diam karena sigma F-nya sama dengan 0. Jadi ini sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sekarang saya hapus gambar ini. Saya coba ini ya. Saya tukar letak gayanya. Ya, saya tukar letak gayanya. Misalnya ada gaya sini ke bawah 10 Newton. Lalu ada gaya yang ke atas sini 10 Newton. Apakah benda ini sigma F-nya kan pasti 0 ya, ya kan? Sigma F-nya kan 0 ya. Ke atas 10, ke bawah 10, ke atas juga 10, ya kan? Berarti 10 kurang 10 kan 0 ya, sigma F-nya sama dengan 0. Ini sigma F-nya sama dengan 0. Tetapi yang saya ingin tanyakan, apakah benda ini dengan kondisi gaya seperti ini masih diam atau tidak? Ayo dipikir lagi, masih diam tidak? Ya, diam atau tidak? Tentunya benda ini tidak lagi diam, ya. Karena coba pasti ini kan dia bergerak seperti ini kan? Dia kan pasti miring kan? Kalau kita gambarkan, kita gambar kan pasti seperti begini dia. Ah, iya kan? Ini gayanya 10 Newton. Ini kan gayanya juga 10 Newton. Artinya untuk berbicara tentang benda titik, ya, cukup kita pakai konsep hukum Newton satu tadi, sigma F sama dengan 0. Tetapi kalau benda tegar, tidak cukup ini. Ya, tidak cukup sigma F sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, ini kan bendanya memang sigma F-nya sama dengan 0. Tetapi benda ini tidak lagi diam. Artinya dia bergerak ke arah sana. Ya, bergerak ke arah sana, gitu kan? Nah, pada kondisi ini sigma torsinya itu tidak sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau benda titik tadi, gaya itu bekerja di titik yang sama. Lalu kalau benda tegar, gaya yang bekerja pada benda tegar ini bukan pada titik yang sama. Yang pertama ada di titik sini, ya kan? Lalu yang kedua ada di titik sini. Ya. Sehingga kalau berbicara tentang benda tegar, tidak cukup kita hanya menganalisis dengan hukum 1 Newton, tetapi juga harus kita analisis dengan hukum, bukan hukum ya, sigma F, sigma tau sama dengan 0. Nah, kalau kondisi seperti ini, sigma tau-nya tidak sama dengan 0. Ya, apa ini torsi? Ya, torsi ini apa? Itu ya. Nah, untuk memahami apa itu torsi, kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, berbicara tentang benda tegar, tidak cukup kita menganalisis dengan hukum 1 Newton, tapi harus ada sigma tau sama dengan 0 ya. Harus nanti kita analisis dengan momen gaya atau torsi. Ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.